Kabupaten Utara dan provinsi Jakarta telah ditetapkan kepala desa dan dia yang hadir yang telah saya banggakan. Alhamdulillah puji syukur Allah menjadi kita panjatkan kepada Allah SWT yang maha atas segala rahmat limpahnya pada hari ini dapat memberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan dapat hadir di ruang rapat aula BPKAD dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam semoga nantiasa berlimpah tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu bersalawat kita dapat sahabat beliau yang diberikan bahagia bin alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama izinkan saya menyampaikan salam hormat, salam hangat ke Bupati Lampung Utara dan Wakil Bupati Lampung Utara serta Sekretaris Daerah Lampung Utara yang dikerjanya beliau ketika hadir di tengah kita, namun karena masih kesibukan pemerintahan yang tidak bisa mereka tinggalkan, maka pada kesempatan ini walaupun secara resmi kita khususnya pemerintah daerah tidak mengetahui secara resmi atas kunjungan rekan-rekan para kepala desa di Kabupaten Lampung Utara pada hari ini, namun tadi malam ada informasi bahwa ada rekan-rekan kepala desa yang ingin berkunjung ke BPKAD pada hari ini. Ada mungkin agenda hal-hal yang mungkin dipertanyakan kepada BPKAD. Namun perlu kita tahu bersama bahwa BPKAD ini adalah salah satu perangkat daerah Kabupaten Lampung Utara yang notabene pimpinannya adalah bupati dan wakil bupati. Oleh karenanya Bapak Sekda pagi tadi memerintahkan saya dan kami telah rapat tadi kurang lebih sekitar jam 8. Nah, informasinya rekan-rekan kepala desa akan hadir di BPKAD. Karena beliau juga memerintahkan saya untuk menerima rekan-rekan Bapak Ibu kepala desa perwakilan dari Kabupaten Lampung Utara yang mungkin ada hal yang akan disampaikan, baik itu kepada pemerintah Kabupaten Lampung Utara maupun kepada BPKAD Kabupaten Lampung Utara. Yang lagi saya sampaikan rekan-rekan bahwa BPKAD ini adalah salah satu perangkat daerah Kabupaten Lampung Utara yang dibuat anuan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara. Oleh karenanya saya juga belum tahu persis apa sih yang akan disampaikan oleh rekan-rekan para kepala desa ini kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati, wabil khusus Kepala BPKAD dan kehadiran daripada abdesi dan kepala desa perwakilan dari Kabupaten Lampung Utara pada hari ini. Oleh karenanya diberikan waktu adanya hari Jumat, saya gunakan apakah abdesi atau Dewan Pertimbangan Penasehat, Dewan Penasehat abdesi yang ingin menyampaikan agar apa yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kepala desa ini kami dari jajaran pemerintah kami tahu dulu apa nanti akan kita sampaikan apa yang menjadi harapan dari seluruh kepala desa yang ada di dalam negara ini. Mungkin itu sementara dari saya. Mungkin nanti kalau ada yang perlu penyampaian dari perwakilan kepala desa yang silakan dari awal mau video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya hormati Dewan Penasehat kami. Ini Pak, Dewan Penasehat di sini banyak sebenarnya 4-5 orang. Yang hadir ini Pak Dwi Berli, Pak Alwan, ada Pak Cuki, ada dalam jam, kemudian seluruh pengurus APC, seluruh Dewan DPK dan anggota dan seluruh kepala desa yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Pertama, kami ingin menyampaikan terima kasih atas kesediaan pemerintah daerah untuk bisa kami untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kami. Kemudian sekaligus kami pada seperti ini menyampaikan mohon maaf jika kami yang hadir ini mungkin dalam jumlah yang banyak. Ini mungkin belum seberapanya kami
ada 232 desa belum PPDI-nya. Baik, tadi terlupakan ini ada juga PPDI ini, perwakilan dari anggota desa. Ini mungkin sekitar 50 orang lah yang hadir. Ini memang sengaja kami batasi yang hadir perwakilan dari kecamatan agar supaya rekan-rekan perwakilan baik dari pengusaha bisnis sendiri maupun dari kecamatan mendengar apa yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini, karena ini merupakan aspirasi dari para rekan-rekan yang kami tampung, yang kami kumpulkan beberapa hari yang lalu. Dengan apa yang menjadi aspirasi rekan-rekan itu sudah kami buatkan secara tertulis, nanti kami akan serahkan. Jadi intinya Bapak sekalian, ini aspirasi kawan-kawan ini kami bahas beberapa hari lalu, kami ulangi. Ini menyangkut masalah yang pertama, yang intinya kami minta pencabutan revisi peraturan Bupati nomor 28 tentang mekanisme pencairan dini secara bertahap dari rekening kas desa yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Artinya kan dibuat bertahap ini Pak. Perlu diketahui bahwa peraturan ini maka kami usulkan untuk direvisi atau untuk dicabut, karena ini hanya berlaku di Lampung Utara Pak. Dan ini sudah berlangsung hampir 10 tahun. Iya, kami sudah berapa kali berada pertemuan termasuk dengan Bupati pada waktu saat itu, dengan Pak Bupati Pak Agung pada waktu itu sudah dikumpulkan audit seperti ini, katanya akan tidak lanjuti. Dan setiap saat kami selalu pertanyakan ini, jawaban dari TNI katanya masih dalam proses di bagian hukum. Nah, ini maka kami seperti ini kami ingin pertanyakan, sudah sejauh mana perkembangan daripada revisi tersebut. Yang pertama. Kemudian kami minta yang kedua, pelunasan kredit kurang saldo tahun 2003 dan program pemerintahan desa tahun 2023. Itu yang kami minta. Yang ketiga, pelunasan ADD bulan Januari, Februari, Maret tahun 2024. Kemudian selanjutnya pelunasan DPH tahun 2022 dan 2023. Nah, ini sudah masuk tahun ketiga ini Pak. Dari 2022 sampai 2023 belum ada penjelasan masalah DPH ini. Begitu, nanti itu tanggal tergugat. Kemudian yang terakhir, masalah pembayaran upah PBB tahun 2022 dan 2003. Nah, ini surat kami ini kami tunjukkan ke ada Kepala Dinas PND, BKA, BND, Mahkamah Hukum. Kenapa sini kami sebagai Mahkamah Hukum? Karena informasi yang kami dapat ini sedang dalam proses di bagian hukum seperti itu. Jadi pada kesempatan ini kami mohon penjelasan dan keterangan sudah sejauh mana revisi daripada peraturan Bupati nomor 28 tahun 2018. Mungkin itu Bapak sekalian sekedar pengantar dari saya. Nanti mungkin akan menambahkan atau memperjelas apa maksud dan tujuan daripada kehadiran kami pada ini. Demikian sekali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pagi pun, yang kami hormati Bapak Bupati yang hari ini diwakili oleh Bapak Asri lalu Bapak Kepala Badan Dinas PND, Mahkamah Hukum, kedua Saudara ADC, BPK, saudara rekan-rekan media yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama saya ingin menjelaskan posisi saya, dia tidak terjadi juga. Dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu jelas disebutkan bahwa yang boleh menjadi anggota ABC itu 1. Kepala desa aktif, 2. Mantan kepala desa, 3. Perangkat desa, 4. Pejabat eksekutif, 5. Legislatif, dan orang-orang yang peduli dengan organisasi ABC. Pada saya pernah juga jadi sekjen ya, ketua malah pernah jadi ketua kemarin dalam musjab 2003-2008
sampaikan, saya ditunjuk sebagai mantan sehat. Saya bismillah aja ini Pak Asisten. Jadi kalau dipertanyakan itulah kapasitas saya pada hari ini hadir. Tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Ketua APC bahwa kehadiran kami ini adalah menampung aspirasi dari seluruh rekan-rekan kepala desa, rekan-rekan GPDI yang selama ini menjadi problem dan masalah di lapangan. Tadi disampaikan masalah pencabutan yang pertama Pergub nomor 28 tentang mekanisme pencairan dana desa secara bertahap. Setelah kita baca regulasi yang diada di atas, kami tidak menemukan satu pasal dan satu ayat pun yang mengatur tentang pencairan daripada DD itu secara bertahap. Kita juga sudah berkoordinasi dengan seluruh ketua DPC 14 kabupaten kota, kabupatennya itu tidak ada satupun mereka yang merasakan hal sama seperti itu. Nah ini sebenarnya keresahan, ketidaknyamanan, keluhan dari kawan-kawan ini. Karena bayangkan saja Pak Asisten, ketika kami mengajukan atau rekan-rekan mengajukan pencairan dana desa tahap pertama, setelah diverifikasi oleh perpanjangan pemerintah Kabupaten Utara, camat, kasih pembangunan, kasih pemerintahan, dan didampingi oleh pendamping desa. Ketika usulan masuk itu, maka PNP menyampaikan ke KPPN. Nah, KPPN dalam waktu tertentu memberikan informasi bahwa dana 40% sudah masuk ke rekening desa kami dan bisa dicairkan. Dari situlah timbul kendala. Timbul kendala ketika akan mencairkan. Di satu sisi mungkin niatnya baik, tapi di sisi lain itu menjadi keluhan kawan-kawan kepala desa. Bayangkan saja kalau pendamping desanya itu dari Pertamuni yang meminta tanda tangan ini dari Gembor sana atau Muara Sungai sana, dia mencairkan uangnya sampai tunggu tanda tangan 3-4 orang itu sudah mati. Padahal kadang-kadang dana itu sudah diperlukan, cuma nggak bisa kerja, bahan material. Nah ini ada timbul persoalan, masalah dalam regulasi yang ada. Ketika dana itu masuk ke rekening kami, maka itu 100% menjadi hak kami. Dan nanti fungsi pengawasannya dari kecamatan yang telah didelegasikan oleh Bupati Lampung Utara dan ada di inspektorat. Tapi ternyata seperti itu. Ya mungkin kembali lagi di satu sisi bagus, tapi di sisi lain ini memberatkan. Dan ini tidak ada satupun sekali lagi regulasi baik Permenkes, Permendagri atau PMK, tidak ada satupun pasal, satu ayat pun yang menerangkan bahwa proses pencairan dana desa itu dilakukan secara bertahap. Karena pemerintah pusat sudah mengeluarkan regulasinya, tahapnya cuma 3 kali, 40%, 40% dan 20%. 3 kali ngambil. Nah ini jadi keluhan. Kadang-kadang ya mungkin bisa sampai 10 kali ya. Lebih. Ini jadi keluhan kawan-kawan. Nah ini sudah berlangsung lama.
sudah kita sampaikan dan kami juga pernah satu waktu inspektur itu menelpon kalau nggak salah ya, itu cabut. Jadi kita tunggu prosesnya dan kalau nggak salah saya pun sudah tanda tangan untuk proses permohonan pencabutan surat bukti. Nah, jadi hari ini kawan-kawan mungkin sudah puncaknya dalam artian keluhan itu ditumpahkan yang mungkin nanti secara detail akan dibaca oleh asisten pejabat terkait. Hari ini kawan-kawan sudah sepakat bahwa ada satu kepastian yang tegas dari pemerintah kabupaten untuk mengatakan kami akan cabut ini dan kami tidak akan berlakukan ke depan. Inilah kita nggak tahu mana yang salah, apa kami yang salah, apa pemerintah yang salah, apa malaikat yang salah juga nggak tahu. Tapi yang jelas sampai hari ini ada kawan-kawan kami Pak Asisten yang bulan 10, bulan 11, bulan 1, 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3 tidak 1 rupiah pun menerima ADD. 6 bulan. Bayangkan kalau posisi kita terbalik Pak Asisten. Saya yang menerima Pak Asisten 11 ini. Kan gitu. Staf tuh nggak ada cuma utang lagi. 6 bulan itu luar biasa Pak. Nggak ada utang lagi. Luar biasa. Jadi apa? Rasa hormat, rasa riuh dan menjaga marwah kabupaten itu luar biasa di sini. Hari ini siokianya semua itu hadir, tapi karena kita enak dengan orang, semalam kita sampaikan sudah kita melakukan. Karena mereka sudah dan logika yang disampaikan itu kadang-kadang nggak masuk akal. Manakala pemerintah Kabupaten Lampung Utara menyampaikan Raperda APBD tahun 2023, mungkin kita bulan Oktober ya. Kalau dia mau nunggu selesai dulu dibahas, nunggu dievaluasi provinsi dulu dan diperdakan dan dicari lembaga. Nah, mau PNS dan kajian berapa nunggunya? Dan itu harapan kami sama dengan kami. Kami ini, ya kalau saya ada mantan ini, mantan ini apa? Kasihan Pak Asisten. Kawan-kawan ini ketika kepala desanya mungkin ada penghasilan dari sumber yang ada, itu mungkin tidak jadi masalah. Tapi manakala kepala desanya memang punya pas-pasan, punya usaha itu. Terkait dengan selanjutnya terkait dengan dana bagi kalau dana bagi hasil ini sama-sama salah lah kita ya. Kita berharap kami ini sudah dana bagi hasil itu sudah berapa tahun? 3 tahun. Sudah 3 tahun juga tidak menikmati. Jadi saya apa? Dana bagi hasil ya. Kita di daerah itu sudah sepenuhnya tapi kalau ya jangan lagi sampai 3 tahun dihilang-hilangkan setiap tahun itu jadi keluhan terus kurang salur terus mungkin itu mungkin ada tambahan lain kawan-kawan ini dibuka saja masalah mereka Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh dari ini dan hukum bahwa sudah merevisi produk tersebut dan
mulai berlaku Januari kemarin. Jadi alhamdulillah apa yang menjadi aspirasi rekan-rekan kepala desa untuk mencabut perut sudah terrealisasi. Kemudian menyangkut masalah AD di Kurasado tadi juga sudah dijawab, akan dibayarkan minggu depan yang bulan Desember. Yang menyangkut masalah DBH dan lain nanti akan usul untuk daripada kesiapan dana di pemerintah daerah. Bang, berapa bulan Bang dana desa yang belum tersalurkan? Yang belum tersalurkan itu sebenarnya dari bulan Oktober November, tapi yang untuk Oktober November ini sudah hampir 70% tersalurkan, tinggal sisanya dalam proses. Tapi tadi sudah ada dari keuangan bahwa yang bulan Desember mulai minggu depan sudah bisa diajukan. Berapa jumlah desa yang belum tersalurkan itu Bang? 232 desa yang bulan Desember, tapi yang kalau yang Oktober November itu sekitar 50 sekian desa lagi. Bang, seandainya bulan depan tidak tersalurkan lagi, apa langkah-langkah kita, Bang? Langkah kita insya Allah apa yang jadi komitmen daripada pemerintah daerah dalam hal ini keuangan dan kesehatan tadi, insya Allah tidak berubah. Kita berkeluh kesah. Kita sudah berkeluh kesah sebagai anak. Insya Allah mereka tidak ingkar seperti itu. Dan untuk perbuknya sendiri awalnya itu seperti apa sih Bang kok kita menjadikan tersangka? Mungkin Pak Wahan bisa lihat. Jadi begini Mas, Pergub yang ada itu mengatur mekanisme pencairan dana desa itu dibagi beberapa tahap. Nah, keinginan kan kawan-kawan ketika dana desa misalnya 40% sudah masuk ke rekening, itu tidak lagi memakai tahapan-tahapan. Itu menjadi hak murni dari kepala desa untuk menggunakan anggaran itu. Dan ketika nanti mengajukan 40% kedua, itu tidak diperbolehkan, tidak diberikan kesempatan manakala pertanggungjawabannya baik secara administrasi maupun fisik itu selesai dulu. Nah, itu harapan kita. Ya, alhamdulillah tadi seperti disampaikan Ketua bahwa apa yang menjadi keluh kesah kawan-kawan tentang adanya Pergub 28 itu sudah direvisi. Artinya hari ini pertemuan ini bisa dikatakan clear tuntutan-tuntutan. Saya kira sebagian besar tuntutan kita dipenuhi oleh pemerintah daerah, baik menyangkut perubahan atau revisi dari Pergub nomor 28 tentang mekanisme pencairan dana desa itu sudah ditanggapi dan sudah keluar pula tanggal 5 Januari kemarin, tapi memang belum sampai kepada kami. Yang pertama, yang kedua masalah dana kurang salur, itu alhamdulillah kawan-kawan kita yang sudah cair itu bulan 10-11 itu 156 desa. Dan yang berkas sudah pengajuan hari ini sampai di keuangan itu sekitar 20 desa, berarti sekitar 176 desa, berarti tinggal sekitar 56 desa kalau nggak salah lagi yang belum mengajukan. Nah 56 desa ini yang belum mengajukan bulan 10-11, nah diberikan peluang oleh pemerintah daerah untuk sekaligus mengajukan 3 bulan langsung 10, 11, 12. Nah, jadi tapi bagi kawan-kawan yang dana desanya sudah cair, ya katakanlah 156 tambah 20 tadi, terpaksa mulai minggu depan mengajukan lagi yang bulan Desember. Ya mudah-mudahan ini kita saksikan bersama, biar kawan-kawan kepala desa itu perwakilannya sudah hadir, bisa menyampaikan dengan kawan-kawan kades di bawah, rekan-rekan perangkat desa, apa yang menjadi tuntutan kita itu terbayar. Tapi ya, tadi informasi di dalam tadi kan udah sebelumnya pengajuan itu udah ada terrealisasi Pak ya? Sudah ada yang 10 bulan 11 itu tadi saya sampaikan 156 desa. Terus ada 20 desa berkasnya masih diproses di keuangan ini. Nah, jadi kawan-kawan yang lain ya kita tidak menyalahkan karena mungkin SDM di masing-masing desa itu kan berbeda perangkatnya. Nah, kita berharap kawan-kawan yang belum menyampaikan itu sekitar 56 sekian itu agar segera mengajukan. Nah, tapi mereka diberikan kemudahan langsung mengajukan 10, 11, 12. Mungkin ada pesan tersendiri Pak buat Pak Kades hasil serabat ini? Ya, yang pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Pemkab Lampung Utara yang telah menerima kami pada hari ini.
menerima keluhan-keluhan yang ada pada kami, dan alhamdulillah sebagian besar walaupun tidak 100% keluhan kami ditanggapi, tapi sudah sedikit memuaskan kawan-kawan yang ada di bawah, karena kami juga paham bahwa kondisi keuangan Lampung Utara sedang tidak baik-baik saja. Seperti itu. Terima kasih Pak Kades. Sama-sama, terima kasih. Tidak sebagai apa Bang? Saya ketua kalau ke Dewan Penasehat. Ya. Bicara. Hah? Divisi Lampung Utara. Dewan Penasehat DPC Abdesi Lampung Utara. Bisa dipanggil ketua karena nomor saya paling atas.